Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kurikulum, segenap atau jajaran semua guru SMP NU Darul Ma'arif, naungannya Pondok Pesantren Darul Ma'arif Kaplongan Indramayu. Pertama-tama, yang lebih utama, yang lebih afdol, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa belajar online lagi, bisa belajar jarak jauh lagi, bisa belajar daring lagi pekan kedua. Ini mencakup pelajaran Nahwu dan Shorof. Nahwu kelas 8, Shorof kelas 9. Karena yang akan saya bahas yaitu awalan atau pembukaan, yaitu Bismillah. Belum ke materi dulu. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita, yakni baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya, dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini, dari zaman onta sampai zaman Toyota, sehingga kita merasakan manis dan nikmatnya menuntut ilmu ini. Berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan tentram, nyaman menuntut ilmu. Anak-anakku semuanya kelas 8 dan kelas 9, materi sekarang sekali lagi ini untuk kelas 8 dan 9, karena yang akan saya bahas yaitu Bismillah. Kenapa membahas Bismillah? Karena setiap kitab semuanya pasti diawali dengan Bismillah, karena beliau pengarang kitab. Pengarang kitab ini mengikuti kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran juga diawali dengan Bismillah. Anak-anakku semuanya, ada sabda Nabi, yaitu ini saya melihat di kitab Kasih Padu Saja, matanya Sapina. Di sini ada sabda Nabi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtaru au aqta'u au ajzamu. Kalau diabsahin, kullu amrin utawi sama-saban perkara, zibalin kang andu ini kebagusan, la yubda'u kang ora den kawiti, fihi ing dalam kullu amrin bismillahirrahmanirrahim, apa lafad bismillahirrahmanirrahim, fahuwa maka iku utawi kullu amrin zibarin ila akhirih. Abtaru iku hayawan, atau abtaru iku kaya hayawan tugel buntute, au akatau atawa hayawan, atau atawa kaya hayawan tugel sikil ngarepe, au aja jamu atawa hayawan kang tugel sikile. Arti bahasa Indonesianya atau muradnya, setiap perkara atau pekerjaan, perbuatan, tindakan kalian nih, saya juga nih termasuk, setiap perkara atau tindakan, pekerjaan, perbuatan yang baik, yang bagus, yang positif, tidak diawali, tidak dimulai, tidak diawali, yaitu dengan bacaan Bismillah, lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Fahuwa abtaru, itu seperti hewan yang buntung buntutnya, atau seperti hewan yang buntung kaki depannya, atau juga hewan yang buntung kakinya, artinya buntung semuanya. Kita simpulkan hadis ini
Kalau perkara yang baik, yang positif, yang bagus tidak diawali dengan bacaan bismillah, seperti kita mau makan, belajar di kelas, belajar di kamar, masuk masjid, masuk WC, keluar masjid, tidak diawali dengan bismillah, yang positif, yang baik, yang bagus, itu seperti hewan. Berarti hewan kalau misalnya nggak ada buntutnya, buntung buntutnya nih, kakinya nggak ada, kaki depannya cacat, berarti kurang sempurna. Nah, perbuatan kita juga kalau kalau tidak diawali dengan bacaan bismillah, itu tidak sempurna. Pengarang kitab juga sama ini, mengawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, karena karangan ini biar sempurna kali diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu anak-anakku semuanya, ayo kita istiqomahkan bacaan bismillah. Insya Allah ini akan membawa berkah buat kalian. Ini ada suatu cerita dari saya. Di kampung saya ada orang yang gak punya, orang tuanya sebelum meninggal itu berwasiat, nih amalkan bismillah 12.000. Setelah dia ngasih, terus singkat cerita orang tuanya meninggal, ini anaknya itu ngamalin terus sampai 20 tahun mengamalkan bismillahirrahmanirrahim 12.000. Itu kalau saya dulu pernah ijazah itu buat center dunia 12.000 itu. Pertama 19.000, yang keduanya 12.000, itu buat narik dunia. Tapi saya nggak amalkan karena berat. Dari jam 12 sampai jam 6 kayak nama itu. Jam 12 malam harus istiqomah. Tiap malam saya nggak kuat karena ada puasanya juga. Itu yang yang tadi ngamalin tuh anaknya tuh selama 20 tahun diamalkan terus 12.000. Singkat cerita di atapnya ada yang jatuh, gubruk ceritanya gitu. Ada yang jatuh, dilihat ternyata ada 3 kitab kalau di saya itu para bahasanya, kalau di bahasanya saya ngerti atap rumahku. Dilihat ada 3 kitab. Karena dia tidak tahu ini kitab apa, dibuka-buka 3 kitab itu. Ditawar-tawar, ada yang mau nawar 50 juta. Setelah ada yang mau beli 50 juta, kitabnya hilang. Entah kemana hilang itu. Tapi sama tadi itu udah dibuka-buka sama yang ngamalin bismillah 12.000. Singkat cerita lagi, ada orang Sumatera sakit, dia dapat ilamat, yaitu suruh berobat ke Kerawang. Ya ke situ gitu nama. Nanya, emang ada kampung ini. Akhirnya ketemu. Terus di rumahnya itu saya dapat mimpi suruh berobat ke sini. Terus tuh orang itu tuh jawabnya, saya tidak bisa apa-apa. Spontan itu pikirannya itu pengetahuannya itu spontan. Yang 3 kitab tadi itu ingat semua, walaupun gak dibaca, hanya dibuka. Ingat semua, oh ini obatnya ini, obat ini. Ternyata kitab itu buat menghikmah. Akhirnya bisa mengobati. Ya itulah, itu barokahnya bismillah. Karena istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah. Kayak gitu kan. Anak-anakku semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillah ini ada 9 ingat-ingat ya, nanti kalian catat di buku ya sama saya, soalnya nggak ditulis, hanya berupa video saja. Lafaz bismillah ini ada 9 bacaan. Saya sebutkan satu persatu ya. Bismillahirrahmanirrahim atau Ar-Rahmani Ar-Rahimi, Ar-Rahmana Ar-Rahima, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Ar-Rahmani Ar-Rahimu, Ar-Rahmani Ar-Rahima, Ar-Rahmanu Ar-Rahima, Ar-Rahmana Ar-Rahimu, Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, Ar-Rahmana Ar-Rahimi. Ini ada 9 bacaan. Nanti kalian tulis di buku 9 bacaan ini. Tugasnya
tulis yang 9 bacaan ini. Nah, selanjutnya tugas kalian itu nulis dapat bismillah yang 9 bacaan tadi. Anak-anakku semuanya, tadi 9 bacaan ini, yang satu itu dibaca dalam tataan bahasa Arab dan fardu ain dalam qiraat, yaitu Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ini fardu ain dalam dalam qiraat. Nah, yang 6 ini boleh dibaca dalam tataan bahasa Arab, namun tidak boleh dalam qiraat. Ya. Terus selanjutnya yaitu tadi kan 1 tuh boleh dibaca dalam tataan bahasa Arab fardu ain dalam qiraat. 1 tuh. Ingat lagi ya. Yang 6-nya yaitu boleh dibaca dalam tataan bahasa Arab namun tidak boleh dalam qiraat. Nah, selanjutnya sisanya 2 nih. Tadi 6 tambah 1 berarti 7. Sisanya 2, karena semuanya ada 9. Nah, sisanya 2 adalah cara membaca yang tidak boleh atau tidak diperbolehkan dalam tataan bahasa Arab, apalagi dalam baca dalam qiraat. Ya, yang 9 tadi. Sebutin lagi nih sama saya sekali lagi nih. Ya, nanti tulis di buku. Yang boleh 1 dalam qiraat, yang 6 itu tidak boleh dalam qiraat, namun boleh dibaca dalam tataan bahasa Arab. Yang 6 ini nih. Yang 2-nya tidak boleh dalam atau dibaca dalam tidak boleh dibaca dalam bacaan qiraat, terus tidak tersusun atau tidak diperbolehkan dalam tataan bahasa Arab. Nah, ini yang 2-nya. Ya, semuanya ada 9. Sebut ini yang boleh tadi dalam qiraat, atau sekali lagi nih, boleh dibaca dalam tataan bahasa Arab, fardu ain dalam tataan qiraat, dalam bacaan qiraat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 1 tuh ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau enggak gini, Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Nah, itu. Yang keduanya berarti ada 6 nih. Boleh dibaca dalam tataan bahasa Arab, namun tidak boleh dalam qiraat. 6. Ar-Rahmana Ar-Rahima. Yang 1 tuh yang 6 tadi. Ar-Rahmana Ar-Rahima. Nah, yang keduanya Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, atau Bismillahirrahmanu Nurrahimu, baca gitu. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, itu yang kedua. Itu 6 kan semuanya. Berarti 4 lagi. Terus Ar-Rahmani Ar-Rahimu. Ar-Rahmani Ar-Rahimu. Nah, sisa 3 lagi, berarti baru 3 nih. Sisa 3 lagi. Ar-Rahmani Ar-Rahima. Ar-Rahmani Ar-Rahima. Nah, sisa 2 lagi nih, berarti sudah 4. Tadi yang 6. Ar-Rahmanu Ar-Rahima. Ar-Rahmanu Ar-Rahima. Nah, udah 5 nih, sisa 1. Ar-Rahmana Ar-Rahmana Ar-Rahima. Ar-Rahmana Ar-Rahima. Nah, udah 6 nih, udah selesai. Tulis ya. Yang tadi yang 1 nuh, yang fardu ain dalam qiraat, yang kedua tidak boleh dalam qiraat, itu ada 6. Nah, yang sisa 2-nya, nah, yaitu membaca yang tidak diperbolehkan dalam tataan bahasa Arab, apalagi dalam bacaan atau apalagi dalam baca qiraat. Nah, ini Ar-Rahmanu Ar-Rahima.
Ar-Rahmanu Ar-Rahima. Ar-Rahmanu Ar-Rahima. Yang keduanya Ar-Rahmana Ar-Rahima. Ar-Rahmana Ar-Rahima. Nah, nanti kalian tulis tapi dengan lengkap, harus ada Bismillahirrohmanirrohim. Contohnya ini mah. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Contohnya kayak gitu. Bismillahirrohmanirrohim. Contoh seperti itu. Nanti ditulis dengan bacaan Bismillah. Tapi di sini anak-anakku semuanya ada alasannya. Kenapa sih Ar-Rahmana Ar-Rahima membuang apa itu? Nanti keterangannya. Nah, nanti keterangannya. Nah, kalau Ar-Rahmanu Ar-Rahimu itu membuang apa? Apakah membuang mubtada? Apa kalau Ar-Rahmana apakah membuang fiilnya ini menjadi maf'ul kayak gitu kan? Kan kalau Bismillahirrohmanirrohimi, Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kan itu menjadi sifat lafaz Allah kayak gitu kan? Mi kayak gitu kan? Itu menjadi sifat apa? Ya sifatnya dari lafaz Allah. Ditulis ya di buku tugasnya untuk kelas 8 dan kelas 9. Ini mencakup, video ini mencakup kelas 8 dan kelas 9. Mungkin sekian dari saya. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.